Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan 4 yang beranggotakan saya Raf Renaldo, Saya Delia Suzaizati, Saya Mutia Safira, saya Zamra Kafira, saya Supriya Ramadhani Desta, saya Ratifa, saya Nisra Berdi, saya Desra Beni. akan menampilkan video yang berjudul tentang hukum rol. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu memperlihatkan pengaruh komposisi terhadap titik didih campuran dan memperlihatkan pengaruh gaya antar molekul terhadap tekanan uap campuran. Hukum Rolle adalah hukum yang dicetuskan oleh François M. van Rolle untuk mempelajari sifat-sifat tekanan uap larutan yang mengandung zat pelarut yang bersifat non-volatil serta membahas mengenai aktivitas air. Rolle adalah seorang ahli kimia asal Prancis, mengamati bahwa pada larutan ideal yang dalam keadaan seimbang antara larutan dan uapnya, maka perbandingan antara tekanan uap salah satu komponen sebanding dengan fraksi mol komponen yang menguap dalam larutan pada suhu yang sama. Misalkan, suatu larutan yang terdiri dari komponen A dan B menguap, maka secara matematis, tekanan uap dapat dinyatakan sebagai PA sama dengan XA kali P0A. Bagian selanjutnya yaitu fungsi alat dan bahan. Yang pertama ada corong kaca sebagai alat bantu memasukkan cairan ke dalam wadah. Termometer yang berfungsi sebagai alat pengukur suhu. Gelas ukur yang berfungsi sebagai alat mengukur volume cairan. Labu didih yang berfungsi sebagai wadah larutan yang akan dipanaskan. Klem dan standar yang berfungsi sebagai alat penyangga dan tempat berdirinya alat reflux. Selanjutnya ada pemanas yang berfungsi sebagai pemanas. Serta kondensor yang berfungsi sebagai alat pendingin. Bagian selanjutnya yaitu cara kerja. Langkah yang pertama yaitu dipasangkan klem pada standar. Dipastikan klem terpasang secara sempurna pada standar. Langkah selanjutnya yaitu kondensor dilapisi dengan vaselin agar kedap air dan udara. Selanjutnya, dipasang alat reflux dengan baik. Dan disambungkan selang air keluar dan air masuk pada kondensor. Langkah yang selanjutnya, dimasukkan 10 ml kloroform ke dalam labu reflux. Dimasukkan batu didih yang berfungsi untuk mencegah terjadinya bumping. Dimasukkan termometer ke alat reflux dan diperhatikan agar tercelup di dalam cairan dan tidak menyentuh dinding gelas reflux. Dipanaskan hingga kloroform mendidih. Dan suhu ketika mendidih dicatat. Langkah selanjutnya yaitu dijauhkan alat reflux dari pemanas dan didinginkan. Hal ini berfungsi agar ketika penambahan aseton, tidak ada aseton yang menguap.
Langkah selanjutnya yaitu dituangkan 2 ml aseton ke dalam labu didih. Dipanaskan perlahan hingga mendidih. Dan setelah suhu tetap, dicatat suhu mendidih. Ditambahkan 2 ml aseton sebanyak 5 kali, sehingga total volume aseton yang ditambahkan sebanyak 10 ml. Percobaan selanjutnya yaitu penambahan kloroform ke aseton. Langkah yang pertama, dimasukkan 10 ml aseton ke dalam labu reflux, dipanaskan hingga mendidih, dan suhu ketika mendidih dicatat. Kemudian, dijauhkan alat reflux dari pemanas dan didinginkan. Hal ini bertujuan agar ketika penambahan kloroform tidak ada yang menguap. Langkah selanjutnya yaitu ditambahkan 2 ml kloroform ke dalam labu didih, dipanaskan hingga mendidih, dan setelah suhunya tetap dicatat. Bagian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut merupakan data penambahan aseton ke dalam kloroform dan penambahan kloroform ke dalam aseton. Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa semakin banyak volume aseton yang kita tambahkan ke dalam kloroform, ataupun semakin banyak volume kloroform yang kita tambahkan ke dalam aseton, akan menyebabkan titik didih larutan akan semakin tinggi. Pada percobaan yang pertama yaitu penambahan aseton ke dalam kloroform, sebelum dilakukan penambahan aseton, fraksi mol kloroform sebesar 1 dan fraksi mol aseton sebesar 0. Ketika ditambahkan 2 ml aseton, fraksi mol kloroform menjadi 0,822 dan fraksi mol aseton menjadi 0,178. Ketika dilakukan penambahan 4 ml aseton, didapatkan fraksi mol kloroform sebesar 0,698 dan fraksi mol aseton sebesar 0,302. Ketika ditambahkan 6 ml kloroform, didapatkan fraksi mol kloroform sebesar 0,607 dan fraksi mol aseton sebesar 0,393. Ketika ditambahkan 8 ml aseton, didapatkan fraksi mol kloroform sebesar 0,534 dan fraksi mol aseton sebesar 0,466. Dan yang terakhir, ketika ditambahkan 10 ml aseton, didapatkan fraksi mol kloroform sebesar 0,481 dan fraksi mol aseton sebesar 0,519.
Berikut merupakan grafik hubungan antara fraksi mol aseton dengan titik didih. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa semakin besar fraksi mol aseton, maka titik didih akan cenderung meningkat. Sebelum dilakukan penambahan aseton, didapatkan tekanan kloroform sebesar 293 mm air raksa dan tekanan aseton sebesar 0 mm air raksa. Sedangkan pada penambahan 2 ml aseton, didapatkan tekanan kloroform sebesar 240,846 mm air raksa dan tekanan aseton sebesar 61,321 mm air raksa. Ketika dilakukan penambahan 4 ml aseton, didapatkan tekanan kloroform sebesar 204,514 mm air raksa dan tekanan aseton sebesar 104,039 mm air raksa. Sedangkan pada penambahan 6 ml aseton, didapatkan tekanan kloroform sebesar 177,851 mm air raksa dan tekanan aseton sebesar 135,388 mm air raksa. Ketika ditambahkan 8 ml aseton, didapatkan tekanan kloroform sebesar 156,462 mm air raksa dan tekanan aseton sebesar 160,537 mm air raksa. Pada penambahan 10 ml aseton, didapatkan tekanan kloroform sebesar 140,933 mm air raksa dan tekanan aseton sebesar 178,7955 mm air raksa. Percobaan selanjutnya yaitu penambahan kloroform ke dalam aseton. Sebelum dilakukan penambahan kloroform, didapatkan fraksi mol aseton sebesar 1 dan fraksi mol kloroform sebesar 0. Ketika ditambahkan 2 ml kloroform, fraksi mol aseton menjadi 0,845 dan fraksi mol kloroform sebesar 0,155. Ketika ditambahkan 4 ml kloroform, fraksi mol aseton menjadi 0,73 dan fraksi mol kloroform sebesar 0,27. Ketika ditambahkan 6 ml kloroform, fraksi mol aseton sebesar 0,645 dan fraksi mol kloroform sebesar 0,355. Ketika dilakukan penambahan 8 ml kloroform, didapatkan fraksi mol aseton sebesar 0,576 dan fraksi mol kloroform sebesar 0,424. Ketika dilakukan penambahan 10 ml kloroform, didapatkan fraksi mol aseton sebesar 0,52 dan fraksi mol kloroform sebesar 0,48. Berikut merupakan grafik hubungan antara fraksi mol kloroform dengan titik didih. Didapatkan bahwa semakin besar fraksi mol kloroform, maka titik didih yang akan didapatkan akan cenderung meningkat. Pada penentuan tekanan uap, sebelum dilakukan penambahan kloroform, didapatkan tekanan aseton sebesar 344,5 mm air raksa dan tekanan kloroform sebesar 0 mm air raksa. Ketika ditambahkan 2 ml kloroform, tekanan aseton menjadi 291,103 mm air raksa dan tekanan kloroform sebesar 45,415 mm air raksa. Ketika ditambahkan 4 ml kloroform, tekanan aseton menjadi 251,485 mm air raksa dan tekanan kloroform menjadi 79,11 mm air raksa. Ketika ditambahkan 6 ml kloroform, tekanan aseton menjadi 221,858 mm air raksa dan tekanan kloroform menjadi 104,015 mm air raksa. Ketika dilakukan penambahan 8 ml kloroform, tekanan aseton menjadi 198,432 mm air raksa dan tekanan kloroform menjadi 124,323 mm air raksa. Yang terakhir,
Ketika dilakukan penambahan 10 ml kloroform, tekanan aseton menjadi 179,14 mm air raksa dan tekanan kloroform menjadi 140,64 mm air raksa. Pada percobaan kali ini dilakukan penerapan dari hukum Raoult yang bertujuan untuk memperlihatkan pengaruh konsentrasi terhadap titik didih campuran dan juga untuk memperlihatkan pengaruh gaya antar molekul terhadap tekanan uap campuran. Pada percobaan ini, bahan yang digunakan adalah aseton dan kloroform. Pada percobaan dilakukan dua perlakuan, yaitu di mana pada perlakuan pertama penambahan aseton ke dalam kloroform dan pada perlakuan kedua dilakukan penambahan kloroform ke dalam aseton. Percobaan didasarkan pada hukum Raoult, di mana campuran yang mengikuti hukum ini merupakan suatu larutan ideal. Pada percobaan ini digunakan alat reflux. Prinsip dari percobaan adalah pemanasan secara berulang. Kloroform dan aseton merupakan senyawa organik yang bersifat nonpolar dan mudah menguap, di mana titik didih dari kloroform adalah 61,2 derajat Celcius dan titik didih dari aseton adalah 56,53 derajat Celcius. Langkah pertama yang dilakukan pada percobaan adalah memasukkan batu didih ke dalam labu reflux yang bertujuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya bumping pada saat pemanasan sampel. Pada saat pengukuran suhu, termometer tidak boleh sampai mengenai dinding labu reflux. Hal ini agar suhu yang didapatkan merupakan suhu larutan dan bukan suhu labu reflux. Dari percobaan yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh berupa adanya kenaikan titik didih dari larutan volatil setelah penambahan zat terlarut aseton atau kloroform, walaupun kenaikannya tidak konstan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, semakin besar gaya tarik menarik antar molekul, menyebabkan semakin kecil pula tekanan uap campurannya, dan begitu sebaliknya. Yang kedua, kloroform dan aseton merupakan larutan yang mengikuti hukum Raoult. Dan yang terakhir, terbukti adanya pengaruh gaya antar molekul pada tekanan uap campuran, di mana ikatan antar molekul sejenis lebih kuat daripada ikatan antar molekul campuran. Adapun saran untuk percobaan selanjutnya yaitu gunakan APD yang lengkap, teliti dalam membaca skala suhu pada termometer, serta hati-hati dalam melakukan pemanasan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.